Kita harus melihat sekarang struktur penduduk kita seperti apa. Kan akan dimulai dengan pengangguran terbuka seperti apa. Jangan kita bicara tentang demografi, bonus. Nu nganggur gila bakene ayeuna. Karena tukang temboknya misalkan di Cianjur, tukang galinya di Kuningan. Bogor mah eueuh tah. Pengusahanya bukan orang Bogor. Beli bahan bakunya bukan di Bogor. Apa pengaruhnya untuk Bogor? Jadi suksesnya sudah disaranai gitu. Hanya sekedar sampaikan sukses, tapi kalau untuk membagi itu kan apa-apa. Iya, betul. Tapi setelah saya tahu, wah ini ternyata ya mau watas sukses gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Randi Abdul Aziz di podcast kesayangan kita, Bravo Channel Indonesia. Kali ini masih sama partner podcast kita, Pak Rustandi. Oke, sehat Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BCI selalu di hati. Luar biasa. Pak, ya. Ada yang seru lagi nih Pak. Oke. Ada yang seru lagi. Kemarin ngomongin yang lain mah biarin ngomongin pemilu dulu nih Pak. Oke. Cuman kita ngomongin sesuatu yang lebih panjang daripada pemilu Pak. Iya. Ngomongin terkait bonus demografi kayaknya Pak. Betul. Bonus demografi yang sekarang masih proses nih Pak ya. Iya. Masih nambah-nambah gitu kan para generasi mudanya. Betul. Dan cita-cita Indonesia emas gitu. Tapi nggak tahu tuh mau dapatnya emas apa perunggu, belum kita tahu Pak. Oke. Nah, menurut Bapak sendiri nih Kabupaten Bogor nih, ataupun lah khususnya lah Kabupaten Bogor, Jawa Barat secara meluas, lebih luas dari Indonesia, seberapa siap menghadapi Indonesia emas sama bonus demografi tadi? Ya, kalau saya melihat sih ya ini kan tagline yang mengingatkan kepada kita. Ya, betul. Jadi sehingga waspada lo. Iya. Indonesia nanti ada pertumbuhan penduduk yang dalam tanda kutip menuju Indonesia emas, yang dihuni penduduk produktif. Ya. Nah, saya juga tadinya kan kaget kok bonus demografi gitu kan. Nah, ternyata pada tahun 30-40 itu generasinya generasi bonus produktif. Generasi milenial dan Z di situ, Pak. Gitu kan. Nah, informasinya ukurannya adalah usia 14, 15 sampai 65 sebanyak 60% dari penduduk yang ada gitu kan. Sehingga nanti apakah itu akan jadi bonus atau sebaliknya? Ya. Kan kalau kita ikut olahraga itu kan bonus itu kalau kita sudah memenangkan sebuah pertandingan. Ya, betul. Kalau usahanya untungnya besar, lalu diberikan bonus. Ya. Nah, berarti penduduk yang luar biasa ini akan mendapatkan bonus bila dia punya nilai manfaat untuk kemajuan umat bahasa saya. Wah, gitu, ini PR banget sih. Ya, ngerti ini. Oke. Cuman Pak, kalau ngelihat tadi ya generasi muda saat ini Pak ya, dengan Hampura kemarin kita ngobrol dengan Irfan Derajat, ya kan dia menilai bahwa perhatian pemerintah itu sama generasi muda itu sangat menurun. Jawa Barat aja ada di posisi 28%, ya indeks pembangunan pemudanya. Nah, menurut Bapak gimana tuh? Kan gini ya, kalau kita melihat untuk menuju ke bonus demografi itu, kita harus melihat sekarang struktur penduduk kita seperti apa. Kan akan dimulai dengan pengangguran terbuka seperti apa. Jangan kita bicara tentang demografi, bonus. Nu nganggur gila bakene ayeuna. Benar. Nah, yang kita pikirkan misalkan saya ingin bicara selalu sederhana itu kan. Ketika kita memasuki dunia pendidikan kan dari SD, SMP, SMA, SMK. Pilihan kan, kalau SMA itu pasti kan cita-citanya melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya. Berarti kan usianya 24, 25. 25. Berarti kalau sekarang 23 nanti menuju 30 sampai 40 kan tinggal 7 plus 17 tahun ke depan. Berarti dia kan harus menjadi usia emas. Ya. Oke, itu. Yang kedua, SMK itu kan media tujuannya itu adalah bagaimana setelah lulus SMK dia masuk ke pasar kerja kan. Yeah. Nah, pasar kerjanya ada nggak? Persoalannya kan itu ya, gitu kan. Nah, kalau itu memang kita berpikir bahwa kita akan bonus, harus terintegrasi lagi berpikirnya. Bahwa katakanlah Indonesia akan memasuki gitu kan dunia tadi bonus demografi. Pada tahun ini katakanlah lulusan sekolah SMK. Ya. Lalu kita lihat nih pasar kerjanya, lapangan usahanya. Harusnya dipetakan loh.
Kadang-kadang akan tumbuh investasi daerah A, B, C dengan kualifikasi kebutuhan kita seperti apa. Betul. Nah, baru Pemda masuk di situ. Berarti kita memberikan fasilitasi. Nah, fasilitasi itu kan tidak harus selalu menggunakan uang. Ya, betul. Ya. Kita bisa misalkan bekerja sama dengan perusahaan yang akan dikembangkan, yang membutuhkan tenaga kerja itu. Kita harus mapping dengan mereka. Sebuah perusahaan yang akan tumbuh di sebuah daerah, tanyakan, gitu, koordinasikan. Anda dalam rangka membangun perusahaan ini butuh tenaga kerja, kualifikasinya apa? Ya. Sehingga SMK itu lulusannya dilahirkan untuk mengisi itu. Jangan kemudian bahasa saya kalau di Garut nih, nanam tomat KB, cabe KB, buruk KB gitu kan. Nah, karena tidak tertampung di pasar. Betul. Jangan kemudian lulusan otomotif misalkan kita sudah jenuh. Misalkan tidak bisa. Sekarang misalkan digitalisasi gitu kan. Berarti apakah 5 tahun 20 tahun ke depan masih dibutuhkan enggak? Berarti kita kesiapan dari sekarang kan gitu. Sebab kan kalau kita bicara tentang bonus, besok ketika SKM lulus, yang lulus masuk pasar kerja enggak? Bisa kerja, nganggur lagi. Jadi bukan bonus lagi itu kan, gitu kan. Akhirnya ya membahayakan dari sisi penyiapan tenaga kerja yang siap masuk pasar kerja. Benar. Jadi ini Pak unik Pak, uniknya gini. Kembali kan berarti ngomongin bonus demografi itu ngomongin terkait pendidikan pasti. Betul, pada dari situ awalnya. Awalnya dari situ. Dan persiapan kita masyarakat Indonesia membuka lapangan-lapangan kerja baru untuk nanti yang lulus ya kan Pak. Pertanyaan kita nih yang agak unik nih Pak. Kenapa sih konotasi pendidikan di Indonesia itu adalah penciptaan tenaga kerja, bukan penciptaan entrepreneur misalkan. Nah, ini pendapat Bapak kayak gimana tuh terkait itu? Kan ada dua ya. Kalau misalkan itu makanya dibagi-bagi nih. Ada yang sifatnya entrepreneur, bagaimana itu menciptakan, membangkitkan kemampuan diri sendiri kan untuk menjual jasa kepada orang lain. Nah, benar. Kan seperti itu kan? Kita harus ada. Misalkan jurusannya di SMK jurusan digitalisasi. Dia akan mengembangkan kreativitas apa, konten dan sebagainya. Kayak kita nih. Betul. Kita juga kan misalkan saya bisa menghadirkan 6 orang. Betul. Saya seorang diri bisa mengambil 6 orang kan. 6 orang. Kalau sudah berkembang kan sudah bisa mengambil tenaga kerja. Wah, luar biasa. Nanti misalkan kalau ini berkembang lagi, saya bikin lagi tuh kontributor di kecamatan Cerikan itu kan berarti kan dia dapat nanti lapangan pekerjaan baru. Nah, makanya ini kan perlu dukungan dari teman-teman semua. Jangan lupa like, komen sama subscribe. Kalau like komen subscribe itu kan berarti membantu kita, membantu orang lain karena kan tadi niatnya kita ibadah. Benar. Ketika kita bisa punya penghasilan, saya akan mengembangkan itu kan seperti itu kan contohnya. Setuju, Pak. Jadi saya kan dalam tanda kutip ya ketika saya pensiun, apa sih yang bisa saya berikan? Saya bilang untuk berikan manfaat. Tapi tidak ini itu. Kalau saya berkembang ada tenaga kerja loh. Ya kan? Seperti itu untuk bisa ke situ. Nah itu mestinya kan. Benar, Pak. Jadi tidak kita tergantung ini perusahaan ini. Tapi harusnya memang kita sudah memulai bagaimana saya menciptakan, ya kan? Industri digital ya, Pak. Ya, di antaranya dengan tidak melibatkan bergantung kepada perusahaan-perusahaan yang akan berkembang atau dibangun lah katakanlah gitu kan. Tapi kita sendiri nih. Nah, nanti harus dikembangkan. Tapi lagi-lagi kan tadi kalau saya berpikir pasarnya nanti 40 masih ada nggak? Ke depan itu kan. Apakah dunia YouTube nanti sudah jenuh atau tidak? Betul. Berarti kita harus memikirkan juga kebutuhan ke depan apa yang diharapkan lahir. Dari kreativitas kita untuk bisa melakukan itu juga harus kita pikirkan. Jadi betul ya bahwa kita tidak berpikir misalkan jadi ASN. Orang ASN sudah jenuh, apalagi nanti sudah digitalisasi kan, bekerja di rumah sebagainya. Padahal katakan saya ya, ketika saya bekerja sudah eselon 2. Saya kan jarang juga nyuruh staf kalau bikin konsep, saya bikin sendiri kok. Teknologinya udah masuk. Sudah jadi baru saya suruh print. Ya kan gitu kan, seperti itulah. Sekarang sudah begitu gitu kan. Jadi jangan berpikir bahwa eselon 2 itu harus selalu mengerjakan staf. Zaman era sekarang itu gitu kan. Jadi makanya staf pun sekarang itu harus lebih membangkitkan persaingan bukan lagi dengan staf, dengan pejabat di atasnya. Ya kalau saya kan tadi bikin surat, bikin kajian sebagainya, saya bikin sini dulu tuh. Jadi beres baru kirim staf untuk print. Udah saya tantangan. Nah itulah gitu kan. Luar biasa. Nah Pak, satu lagi Pak. Pemuda kita ini yang akan menghadapi bonus demografi, pesaingnya itu bukan manusia lagi sekarang, tapi AI. Artificial Intelligence. Yang dimana Artificial Intelligence ini udah menutupi beberapa pekerjaan. Bahkan desain grafis Pak itu bisa pakai AI sekarang. Terus pabrik-pabrik yang menghasilkan
industrial ya, sepatu dan segala rupa AI udah bisa menciptakan itu. Nah, ini rada bingung juga nih Pak. Gimana nih para pemuda kita kan nih? Kalau di Indonesia, saya pikir dengan tingkat pertumbuhan, tingkat pengangguran tinggi itu memang dari sisi kebutuhan belum cocok dikembangkan. Ya. Tapi kan arus itu tidak bisa kita hindarkan. Ya, benar, ya kan? Misalkan di Jepang katanya operasi itu diolah oleh robot. Iya Pak. Ya kan? Ngeri itu. Robot gitu kan. Lalu segala macam sudah robotik kan gitu kan. Robotik. Lalu pekerjaan gimana? Sebab kalau pertumbuhan di Jepang, di Korea kan sudah minus lah gitu kan. Di orang kan terus beranak pinak kan. Benar. Nah kalau saya di Indonesia itu kan jangan berpikir nanti ya dari sisi keberhasilan bonus. Hari ini rata-rata selama sekolah misalkan di Kotin Bogor masih 8,3. Wow. Berarti kan masih sekelas SMP. Iya. Ya kan? 8,3, Bagaimana ya. mau masuk kepada dunia nanti bonus demografi kalau tidak sekarang dipersiapkan, makanya harus langkah-langkah yang sangat kuat untuk bisa membangkitkan itu, meningkatkan itu gitu kan. Yaitu pekerjaan pemerintah lah untuk bisa membuat sebuah langkah-langkah luar biasa sehingga jangan sampai bonus itu menjadi tidak produktif gitu kan. Karena bonus demografi itu impact-nya ke semua hal, Pak. Iya. Salah satunya yang paling intens nih, yang paling jarang mau dipegang sama anak muda, pertanian, Pak. Nah, pertanian. Itu ngeri banget, Pak. Nama dia Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil, milenial. Milenial. Ya, saya sungguh salut gitu kan betul. dengan program dia. Tapi ternyata sayang yang ditampilkan di TV itu, misalkan dia seorang milenial lulusannya Jerman. Iya. Orang tuanya orang tua berada, modalnya besar. Pogoe sukses satu. Ya, saya berharap sih yang menampilkan karena kan dari kalangan bawah sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah, lalu dia bangkit dan tumbuh. Ayo mau ditampilkan ternyata orang yang cukup sukses, sekolah di mana, modal kuat, ya pasti sukses satu kan gitu. Kutip ya gitu kan. Gas di modal. Gas di modalan ya itu kan. Ya, tapi Randi kemarin survei, Pak. Oke. Terkait petani milenial. Ternyata di obrolan kita itu petani milenial itu nggak ada di hulu, Pak. Iya. Tapi adanya di hilir. Oke. Jadi mereka yang memasarkan atau packing dan segala rupa produksi pertanian. Nah, akhirnya kita jadi lucu, Pak. Iya mun hulu nangis areueuh gitu ya. Tos teu araya gitu. Iya hilir kumaha gitu. Apakah making apa mereka gitu? Apakah mereka diajarkan pertanian atau tidak kan gitu. Tapi pada faktanya di lapangan memang umur-umur non produktif. Yang banyaknya di pertanian gitu. Nah, ini tugas juga sebenarnya ya Teh. Tugas ya kan, berat. Sekali lagi ya, pertanian juga memang harusnya dikembangkan sesuai dengan potensi. Itu pertama alam yang ada. Dan tadi yang kuncinya, pasarnya butuh itu enggak? Ya. Setelah buat pasarnya butuh, lalu kita memproduksi itu sesuai dengan kebutuhan pasar agar terjaga kan dari supply demand-nya itu kan. Betul. Sehingga bisa misalkan petani. Jangan sampai kemudian kita memproduksi kebutuhannya tidak seperti itu, akhirnya kan harga turun. Betul. Nah, akhirnya nanti tergantung pada subsidi kan. Kalau subsidi itu kan tidak untung sebenarnya kan. Benar. Tidak untung, jadi itu dimanjakan gitu kan. Nombok sebenarnya. Ya nombok sebenarnya masuk subsidi nombok kan. Jadi sebenarnya dia tuh untung dua kali, untung diberikan subsidi, untung dari selisih harga, atau porsi dengan harga kan itu kan. Benar. Nah, itu yang harus kita hindarkan gitu kan. Betul. Jadi bahasa kolot bae mah dibayar ku ladang. Nah, bahkan sekarang kan informasinya siga nu nyawa teh petani loba sawahnya ternyata kan modal tengkulak kan gitu kan. Nah, itu akhirnya dia bilang, "Pak, saya yang buruh. Bukan petani, saya mau buruh tani." Buruh tani. Gitu. Nah, ini yang agak unik ya Pak ya, banyaknya makanya hampura teman-teman milenial dan generasi Z jadi antipati dengan profesi itu. Karena padahal Pak aslina ya Pak, bertani 1 hektar tuh bisa ngehasilan ratusan juta nih. Iya, itu kalau misalkan ini, kalau terstruktur baik lah. Tanahnya punya siapa? Bukan punya orang. Iya, betul. Kalau sewa jangan tinggi dan sebagainya. Kemudian kualitas produknya baik, betul. diterima pasar dengan harga yang baik, selisih harga yang baik, gitu kan. Nah, itu baru kan bisa membanggakan gitu. Benar. Nah, sebetulnya kalau dengan sumber daya alam yang kita miliki masih mungkin untuk itu. Luar biasa. Tinggal bagaimana menata itu, sehingga nanti kalau saya sering kali mengatakan harus dibikin diagnosa dulu. Dokter dengan kasih obat, diagnosa aja, nah ini butuhnya kan, jangan salah obat, bisa mabok gitu kan. Akhirnya tadi ya rugi untungnya. Nah, jadi bonus demografi itu, demografi itu harus kita klasifikasi sampai ke individu, ya.
Nah kalau saya sih yang saya mengkhawatirkan adalah ketika rata-rata sekolah itu masih sekelas SMP, mampukah kita bersaing nanti? Berarti kan ada upaya tuh untuk itu kan. Jadi saya jangan berpikirlah untuk 5 tahun, 20, 30. Hari ini kita selesaikan dulu itu, ya. Benar. Jangan sampai kemudian ada pekerja di pabrik lah kata di kita. Cobalah ngobrol, pasti bukan orang Bogor. Iya benar. Orang mana Jawa segala macam. Jauh lah pokoknya lain gitu orang kan. Bogor. Berarti kan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat gitu kan, tenaga yang level bawah tidak terjadi. Karena tukang temboknya misalkan di Cianjur, tukang galinya di Kuningan. Bogor mah eueuh tah. Pengusahanya bukan orang Bogor. Waduh. Beli bahan bakunya bukan di Bogor. Apa pengaruhnya untuk Bogor? Harusnya tadi misalkan produknya produk membanggakan produk Bogor, sumber daya di Bogor semua aja sehingga jelas tuh hulu hilirnya. Iya benar. Hulunya misalkan keuntungan besar tapi menetes ke bawah, ke tukang-tukang yang paling bawah kebagian sehingga dia bangkitkan pendapatannya. Bisa hidup layak. Dia mah sudah setiap ada aktivitas investasi misalkan di bawahnya keluarganya di daerah luar Kabupaten Bogor, tidak ada dampak. Benar APBD nama atau berjalan nampak hebat lah itu kan. Tapi kalau kita ukur, kita lihat masyarakat benar nggak dia bekerja di situ. Makanya kemiskinan kita itu, kuehnya itu yang harusnya gitu kan bisa untuk dinikmati oleh rakyat Bogor, ada sebagian yang orang lain. Makanya tadi ketergantungan dalam tanda kutip masih DTKS lah yang selalu mendapat bantuan tetap besar. KPM gitu. lah. KPM lah gitu ya, khawatir ya. Bahaya, nah itu yang itu berkait dengan bonus demografi ya kan karena masalah penduduk. Jadi ini luar biasa berat ya. Saya tidak berpikir 20 40 nu ayeuna ge geus kieu. Makanya hati-hati pemimpin kita untuk membicarakan itu. Benar. Betul. Jadi gini Pak Randi ini kan sekarang berarti 2045 itu Indonesia Emas. Randi umur 40 Pak. Jadi sampai ngomong gini, kalau umur 40 saya masih susah gitu kan. Nu salah pemerintah ya Pak. Gitu kan. Jadi kalau saya ini narasi luar biasa ya. Bonus demografi. Kan orang mau bonus itu kan hasil sebuah proses kita mendapat keuntungan dari situ, kelebihan dari sebuah proses gitu kan. Yang di atas normal. Misalnya orang gaji 10 juta jadi 15 juta. Padahal orang tidak lihat nih, harusnya kan sudah berpikir pemerintah misalkan provinsi A, B, C, kabupaten B. Ini ulah pemerintah, kami akan kembangkan misalkan investasi pemerintah mana ada Anda siapa tenaga kerjanya bla 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 gitu kan harus seperti ini sehingga nanti gini ada buku investasi bahasa saya lah jenis investasi yang dikembangkan kebutuhan negara seperti apa gitu kan dari mana pemodalnya investor sebagainya ini bukunya nih di Bogor tahun sekian secara bertahap akan dibangun ABCD tenaga kerjanya sekian 10.000 orang kualifikasi ABC Anda siapkan itu sehingga kita bekerja bersama-sama tuh pemerintah pusat provinsi Kabupaten Bogor menyiapkan tenaga kerja untuk memasuki pasar itu kan sekarang mengada dilempar hungkul lah seperti itu repot itu Mas hebat bonus demografi bagian tinggal untuk 40 yang akan datang gitu kan di India gagal Pak bonus demografi. Ya pastilah kan tadi ya saya mah lah orang kita berpikir sederhananya tidak usah. Kalau silakanlah punya ahli-ahli yang luar biasa. Saya sederhana aja. Sok mikirin bahwa engke ayeuna ge misalkan pangwarga masih loba, masih tinggi, sekolahnya SD itu bisa menuju saya ke SMP karena kan sederhana nih saya nih. Kalau ada murid SMP 100 harusnya ketampung dong 100 di SMP. Bener. Lamun SMP 100 ketampung di SMP 100. Ari ayeuna misalkan sakolana SD 800, SD 400, berarti kan potensi 400 teu ketampung rek kumaha eta bonus demografi kan. Sederhana we berpikir mah wah gaya-gaya itu kan bahasa-bahasa asing segala macam. Kalinya saya mah gitu kan. Bonus demografi kayak jadi bencana demografi. Itu bahayanya eta. Siap luar biasa. Pesan terakhir Pak saya minta untuk bonus demografi ini seperti apa? Kalau saya sih tadi ya kita tetap harus optimis dalam tanda kutip dari sisi peran pemerintah itu harus pandai mengkalkulasi kebutuhan dunia ke depan dimulai hari ini apa yang dipersiapkan yang terkait dengan pemanfaatkan dan positif bonus demografi itu. Saya berharap dari dunia pendidikan kita akan semakin baik gitu kan karena dari situ awalnya. Nah kemudian kalaupun ada lapangan-lapangan yang untuk memahirkan si calon-calon tadi ya
penduduk yang demokrasi yang milenial dan Z lah ya. dan sebagainya itu, kita pilih persiapan segala fasilitas yang ada. Kemudian di satu sisi kita sebagai warga negara juga tidak harus tergantung ke pemerintah. Karena pemerintah itu kan sangat terbatas. Benar. Bagi yang punya kemampuan dalam mereka mengembangkan dirinya tanpa tergantung ke pemerintah, kembangkanlah inovasi yang luar biasa. Jadi entrepreneur gitu ya, jangan masuk ke yang lain. Benar. Biarlah fasilitas pemerintah yang sudah itu adalah untuk orang-orang yang tadi dalam tanda kutip ya masuk KPM. Keluarga penerima manfaat supaya dia bangkit. Kalau dia bangkit kan menjadi tidak beban buat kita, hidup layak dan sebagainya. Jadi jangan kemudian kita yang punya kemampuan itu masuk ke dunia mereka, tersisih dong mereka kan. Betul. Itu harapan saya. Luar Sehingga biasa. nanti kalau lagi-lagi pemerintah pusat daerah itu memetakan bagaimana struktur penduduk hari ini, kualifikasi pendidik seperti apa, perencanaan seperti apa, pendidikan kejuruan yang dibutuhkan apa. Jangan kemudian kita tadi tiba-tiba misalkan seorang yang sukses kan emang nggak sukses gitu. Gitu ya, ulah gitulah gitu kan. Buat kita mah asal dibohongan saya mah gitulah. Iya. Gitulah. Jadi suksesnya sudah disaranai gitu. Hanya sekedar sampaikan sukses, tapi kalau untuk membagi itu kan apa-apa. Iya, betul. Tapi setelah saya tahu, wah ini ternyata ya mau wantas sukses gitu kan. Gitu. Nah, justru itu pun bagus kalau misalkan kalau dia dalam tanda kutip bisa menjadi intinya, plasmanya yang biasa-biasa masyarakat biasa, sehingga orang yang tadi ya yang saya katakan sudah mapan lah ya, dia sudah mapan, membuka lapangan kerja baru, yang prioritaskan kepada orang yang tadi masuk KPM ya, tapi KPM itu sudah diberikan fasilitas pendidikan yang luar biasa untuk siapa saja kerja, katakanlah dia lulusan SMA, SMK, oleh kita dikursuskan lah untuk bisa masuk ke sana. Kan kursus paling kan bulanan ya. Betul. Nggak sukses dikerjakan oleh dia ta. Betul. Nah, berarti kan beban kita akan semakin berkurang. Mungkin itu salah satu berpikir kecil untuk bisa melahirkan kesiapan kita untuk masuk dunia nanti. Bonus demografi. Pastinya kan yang nonton ngomong ke kita, Pak. Emang solusinya BCI apa sih kan gitu ya? Iya. Nah BCI ini kan kita rencanain ya Pak ya. Betul. Bagaimana setiap desa itu kan ya Pak ya? Iya. Kita punya SDM yang nantinya akan kita kembangkan. Ya tadi misalkan Karang Taruna. Ya. KNPI atau organisasi yang lain itu harus jadi motor. Betul. Jadi kalau waktu saya di dinas sosial itu kepada ketua Karang Taruna, Anda harus jadi motor, bisa melahirkan para pemuda yang bisa menjadi lokomotif perubahan di desa yang bersangkutan. Luar biasa. Itu kan tuh bisa dari situ. Benar. Kalau misalkan itu Karang Taruna, kalau tidak melakukan itu, katanya misalkan kata orang-orang itu, untuk apa ada Karang Taruna kalau masih begini? Benar. Kan? Jadi bisa saja pemerintah mempersiapkan diri bekerja dengan organisasi yang ada, kembangkan itu, lalu diberikan pelatihan, dia jadi lokomotif perubahan masing-masing itu. Gitu. Itu baru keren ya Pak. Ya mudah-mudahan gitu ya. Jadi lagi-lagi bahwa pemerintah tetap harus punya semangat yang luar biasa sebagai fasilitator. Lagi-lagi saya mulainya silakanlah lakukan pendataan perkembangan usia pendidik, usia perkembangan investasi kita, arahnya kemana. Betul. Sebab nanti akan memotret, ternyata di Kabupaten Bogor butuhnya ini loh, sehingga hadirlah kita ke lembaga pendidikan. Anda harus menyiapkan A, B, C agar Anda bisa ditampung di tempat usaha ke depan yang akan dilakukan. Misalkan kawasan ekonomi Lido ya. Itu kan 3.400 hektar sampai berkembang 6.000 hektar setara dengan BSD. Itu kan pasti 45 itu puncaknya. Betul. Bahkan di situ kan ada Tenokfak gitu kan dan sebagainya tuh. Ada lapangan golf, misalkan yang resepkan kedi jadi kedi gitu kan, seperti itulah. Itu kan berbagai lapangan usahanya beragam. Nah, saya berharap kita hari ini sudah bisa diskusi dengan pimpinan perusahaan di sana. Tahun ini butuh tenaganya ini sekian banyak orang. Oke, kalau gitu dari kami katakan sekian persen. Siapkan oleh kita. Nah, kemudian upayakan bahwa di daerah sekitar itu yang terkena dampak dari pengembangan menjadi kelas 1 untuk bisa masuk dunia kreasi dengan catatan
diberikan bekalnya untuk bisa bersaing di situ. Loh, Kan tidak mungkin juga perusahaan ngagawekeun jelema untuk bisa gawe, Bisa gitu, gawe, kan, gitu. rugi. Persiapan gitu. lah dirinya, Nah, gitu kan, itu. banyak. Lagi-lagi Luar pemerintah biasa. hadir di situ dia sekarang nih, mumpung sekarang berkembang. Benar. Padahal itu yang pengalaman saya itu kan BSD itu 86 Ya, mulainya. 86. Baru sekarang kan berkembang luar biasa Ya, kan. benar. Seperti itu. Udah mulai hits ya di Iya, mana-mana. Pak, ya? mana-mana luar biasa. Luar biasa Pak, mantap. Atur nuhun Pak nih Siap. ilmunya. Next time kita bahas lagi yang lebih seru ya. Oke. Jadi ke subscriber juga jangan lupa like, komen sama Iya, subscribe. gitu. Yang penting komentarnya. Pengen bahan obrolan apa nih yang kita Iya. obrolin? Kita kupas tuntas di sini Oke. gitu. Jadi saya dan narasumber pamit. Ya. Ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ini bukan obrolan yang kelas tinggi, tapi obrolan orang desa Iya. yang mencoba untuk mencerdaskan orang yang belum cerdas. Cerdas. Gitu. Oke. Iya, Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BCI selalu Selalu di hati. Iya.